Pendukung dan partisan elit Tipikor NHICW di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang ke Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rote, terkhusus kepada pendukung dan partisan kami yang saat ini ada di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Elit Tipikor NHICW telah melakukan investigasi terhadap penggunaan bantuan dana BOS tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 dan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022, serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMP Negeri 1 Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan investigasi tersebut, kami menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020, kami menemukan oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Pantai Cermin ini masih tetap menganggarkan dana BOS pada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang saat itu tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena Indonesia saat itu sedang dalam kondisi menghadapi COVID-19. Adapun nilai yang dianggarkan tersebut adalah sebanyak 500 juta lebih. Selanjutnya, bahwa mulai pada tahun 2021 hingga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, sekolah ini menganggarkan dana BOS untuk digunakan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak kurang lebih 466 juta lebih. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang merupakan juknis penggunaan dari dana BOS tersebut, sekolah ini menyebutkan bahwa sejumlah dana pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut di atas dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan non-struktural, maksudnya kerusakan ringan bangunan seperti memperbaiki kaca jendela yang pecah dan rusak dan pengecetan dinding sekolah. Namun berdasarkan investigasi lapangan yang telah kami lakukan di sekolah ini pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023, kami menemukan bahwa kondisi kaca jendela sekolah ini banyak yang pecah dan cat dinding kelas belajar yang sudah buram keriting dan banyak dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak pantas berada di lingkungan sekolah, karena kita ketahui sekolah ini merupakan areal atau wilayah pendidikan anak sebagai masa depan daripada bangsa kita. Kami lanjutkan, oleh karena itu berdasarkan uraian fakta, data dan lapangan tersebut di atas, saat ini kami menduga bahwa dana sebanyak 466 juta lebih untuk atau yang telah dianggarkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut di atas tidak digunakan oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 Pantai Cermin ini sesuai dengan juknis yang ada, sehingga patut kami duga penggunaan sejumlah dana tersebut fiktif atau paling tidak volume pekerjaannya dikurangi. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan lapangan tersebut di atas, kami menduga bahwa penggunaan dana BOS tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 ditambah lagi tahun anggaran 2021 dan 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMP Negeri 1 Pantai Cermin ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak kurang lebih 966 juta rupiah. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS di sekolah ini dari tim pengawas dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Karena itu saat ini kami menduga adanya perbuatan melawan hukum, on-rank mitigate atau TOT, dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di SMP Negeri 1 Pantai Cermin ini terjadi secara TSM, yaitu terstruktur, sistematis dan masif. Artinya pelakunya bukan hanya oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Pantai Cermin ini saja, tapi ada oknum-oknum yang lain yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS. Dugaan ini sudah kami konfirmasi secara tertulis kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Namun hingga pers rilis ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan dari kepala sekolah tersebut. Karena itu terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan di atas kami anggap benar-benar telah terjadi. Untuk itu, agar kerugian keuangan daerah tersebut di atas dapat segera dikembalikan ke kas keuangan daerah pemerintah daerah Serdang Bedagai dan tikus-tikus kantor berdasi yang diduga terlibat pada tindak pidana korupsi dana BOS di sekolah ini dapat segera diseret ke hadapan persidangan tindak pidana korupsi dan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kami meminta kepada pihak aparat penegak hukum agar segera melakukan tindakan hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana BOS secara menyeluruh di sekolah ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian pers rilis ini kami lakukan, Jakarta, tanggal 20 November tahun 2023 atas nama Presiden Direktur Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, Deputi Hubungan Masyarakat David Malau.
Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur perkumpulan Litipikor AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke nomor rekening BRI nomor 01940102128457 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun, donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.